Politik ini orang di sini jahat-jahat semua. Dan saya tidak akan takut menghadapi siapapun juga. Tidak kurang dari 7 triliun bahwa anggaran ditarik untuk penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Oke, selamat malam untuk Tom sama Rian. Di segmen pertama ini kita ada perkenalan diri. Bisa dikenalkan dari nama, umur, dan kesibukan saat ini. Mungkin dari Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ada Sudrajat, tanggal 14 Juni 50, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi. Dan juga jabatan hari-hari Ketua BP Perda dan anggota Komisi A DPR Provinsi Jawa Barat. Dari Rian. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandra Nurahaldi. Saat ini menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Umur 20 tahun, kesibukan saat ini menjadi mahasiswa, ada organisasi juga. Karena saat ini lagi libur, mungkin juga bantu-bantu keluarga juga. Gitu. Oke, menurut saya nasionalisme merupakan suatu istilah yang dimana paham tersebut itu untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan bersama itu tentu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau menurut saya, secara dasarnya nasionalisme merupakan kepedulian terhadap negeri ini. Gitu sih. Terima kasih. Menurut pendapat saya, bahwa nasionalisme satu perkumpulan besar yang mempunyai tujuan dan wawasan akhirnya membentuk satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan juga tentunya kita juga mengenal lebih jauh Indonesia ini adanya 4 pilar Indonesia, itu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Jadi Om dulu. Oh baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, nasionalisme itu menurut saya satu ya. Bahwa satu kesatuan, nasionalisme itu yaitu satu wujud kepedulian yang merupakan tujuan. Dan juga akhirnya juga tergabung juga dalam rangkaian Negara Kesatuan Indonesia. Itu menurut saya. Oke, kalau dari Rian sendiri. Oke, pertanyaannya adalah seberapakah nasionalisme saya gitu ya? Gitu. Baik, kalau jawaban saya tidak berani sih untuk mengklaim nasionalisme saya tinggi sekali itu seperti apa. Tapi mungkin kalau saya sendiri, prinsip saya adalah bagaimana sih saya sebagai warga negara itu bisa melakukan hal di bidang apapun, tapi untuk berkontribusi untuk negeri ini. Jadi misalkan menjawab pertanyaan dari tim, saya tidak bisa mengklaim nasionalisme saya setinggi apa gitu sih. Paling itu. Kalau menurut saya, merdeka itu merupakan kebebasan. Kebebasan yang dimana sebagai manusia, saya di sini memiliki hak asasi manusia untuk kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dalam hal apapun. Tapi yang dimaksud merdeka ini tentu pasti ada koridornya. Tapi saya lebih menekankan lebih ke dalam kebebasan sebagai manusia. Seperti itu sih, kalau menurut saya. Cukup? Baik, bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Dan kemerdekaan itu hak semua bangsa dan juga untuk meraih kebebasan. Dan kita sepakat bahwa penjajahan kita hapuskan di dunia ini. Kita berkemerdekaan hak semua bangsa untuk melakukan kemerdekaan dan segala pelaksanaan di negeri itu sendiri. Dari Baik, kalau terkait hal itu menurut saya tentu itu menjadi PR kita bersama, baik itu pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Baik secara internal keluarga, itu memiliki peran untuk mengenalkan budaya Indonesia, minimal daerahnya masing-masing. Nah, mungkin yang menjadi problem saat ini masyarakat yang cenderung melupakan budaya kita, budaya Indonesia itu kurang dikenalkan oleh mungkin dari keluarganya, mungkin teman-temannya, yang akhirnya mereka melihat handphone, let's say dunia digital di era globalisasi, melihat Western, gaya Barat itu justru lebih menarik. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya menjadi PR kita bersama, baik dari pemerintah maupun DPR,
maupun keluarga, masyarakat, tokoh dan segala macamnya menjadi PR kita bersama untuk mengenalkan nih budaya Indonesia, budaya masing-masing daerahnya minimal deh. Menurut saya sih seperti itu problemnya. Cukup. Kalau dari dalam sendiri? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara soal budaya, secara budaya itu perlu terlestarikan. Sebab masyarakat sangat penting perayaan budaya, sebab lebih-lebih Indonesia beragam budaya. Setiap daerah lain budaya. Macam Jawa Barat, DKI, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, dan itu beraneka ragam budaya. Jadi kita sangat penting sekali bagaimana untuk menaikkan budaya ini, terutama udah masyarakat, apabila pada adik mahasiswa. Jadi ini terutamanya, bagaimana untuk mengorbitkan, menjelaskan kepada masyarakat tentang budaya. Contoh macam adanya di Jawa Barat, adanya budaya calung, tegung, tari-tarian DKI, tari-tarian DKI itu sangat berbeda. Saya rasa ada mahasiswa di sini perlu mengangkat ada budaya Indonesia. Dari seluruh budaya kita berlainan ragamnya. Budaya saya rasa ini sangat penting sekali. Dan kami juga sangat antusias sekali bagaimana untuk mengorbitkan, membudayakan daerah global ini menjadi tradisional. Tradisional dicampur dengan arti globalisasi ini. Jadi sehingga kita juga tidak terputus. Kalau para masyarakat, para mahasiswa tidak mengenal budaya, maka bagaimana para masyarakat di daerah-daerah? Saya rasa sangat antusias sekali. Saya berpesan di sini ya, tolong Pak Rian ini ya, Dek Rianda ya, Pak Hut mahasiswa perlu dilestarikan budaya Indonesia. Terima kasih. New normal, menurut saya sendiri itu belum efektif. Kenapa belum efektif alasannya? Pertama, belum ada new normal atau selesai new normal seluruhnya. Ini masih ada lockdown, masih ada PSBB. Ini rasanya belum efektif. Kalau memang perintah new normal ya selesai. Berarti tidak, dan juga masyarakat sendiri, dikala saya turun ke lokasi, daerah masih ternyata banyak mengatur tidak disiplin. Apa? Tidak bermasker dan tidak jaga jarak. Saya apa itu new normal? Itu belum. Yang namanya normal itu betul jaga jarak, bermasker, disiplin masyarakat itu sudah terarah. Kenapa rakyat tidak disiplin? Benar sendiri. Masih ada lockdown, ada PSBB. Kalau new normal itu selesai, tidak ada lockdown, tidak ada PSBB, kita melaksanakan apa-apa yang menjadi protokol kesehatan. Itu menurut saya. Kalau dari Rian sendiri? Baik, menurut saya untuk ini korelasi ke dalam peraturan berarti ya. Sebenarnya kalau dalam ranah peraturan mungkin Pak Ahdar lebih mengerti ya Pak ya. Jadi itu seperti sepengetahuan saya itu dikeluarkan untuk peraturan new normal ya, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kalau tidak salah. Tapi saya tidak ngebahas hal itu. Mungkin yang saya bahas adalah kebingungan di masyarakat itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang jadi perbedaan dalam hal PSBB, bahkan sebelum PSBB ke arah new normal, PSBB transisi, bahkan di DKI Jakarta, masyarakat bingung menurut saya. Apa sih menjadi letak perbedaan? Nah, misalkan ditanya apakah cukup efektif, menurut saya sebagai let's say orang biasa aja lah ya, tidak efektif sih saya lihat. Karena saya melihat nggak usah jauh-jauh lah, mungkin lihat dari masyarakat di dekat rumah saya, ya saya rasa tidak ada bedanya antara new normal dengan normal pada zaman dahulu. Dan mungkin saya berpendapat bahwa di Indonesia untuk dikatakan new normal, sependek pengetahuan saya ada tolak ukur sendiri yang ditetapkan oleh WHO. Dan realitanya yang terjadi di Indonesia mungkin bisa dicek oleh teman-teman sendiri bahwa kurva dalam COVID-19 ini belum menurun. Dan untuk alat pelindung diri untuk teman-teman medis kesehatan juga belum memadai juga. Kenapa? Kenapa negara ini sudah bisa mengklaim udah masuk ke dalam era new normal. Nah, itu menjadi problem juga tuh di saat ini menurut saya. Jadi misalkan kembali lagi pertanyaan dari tim, menurut saya tidak efektif sih. Terima kasih. Cukup baik. Ini hal yang cukup berat untuk didiskusikan. Tapi mungkin disclaimer dulu, saya meyakini bahwa karena kapasitas saya sebagai mahasiswa mungkin belum punya kapasitas untuk berbicara hal itu. Tapi kalau pendapat saya pernah melihat wawancara antara Sandiaga Uno dengan mantan Menteri Kelautan Ibu Susi, menarik juga. Beliau memberikan semacam pendapat bahwa untuk menggerakkan perekonomian di mana seharusnya pemerintah, saya berbicara dalam Pemprov DKI juga, itu kan memberikan paket bantuan sosial, bansos. Nah, menurut saya untuk menggerakkan roda perekonomian, mengikuti apa yang disampaikan Bu Susi adalah diberikannya dana insentif berupa uang. Tapi itu hanya untuk
dialokasikan kepada teman-teman UMKM. Nah, mungkin jadi problemnya adalah realisasi di lapangannya mungkin ya. Tapi untuk menggerakkan roda perekonomian yang pastinya kan adalah di bawah dulu nih. Yang jadi kesengsaraan kan udah di bawah, di masyarakat kalangan bawah. Itu menjadi PR. Tapi menurut pendapat saya seperti itu sih. Yaitu memberikan dana real lah, bantuan secara uang tunai kepada para penggerak UMKM. Kayak gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau dari lu sendiri gimana? Terima kasih. Kalau saya ekonomi, serasa itu terasa. Ada pandemi COVID-19, itu terasa bahwa ekonomi ini menurun. Kenapa? Terutama munculnya ada yang misbar. Misalnya orang miskin baru. Ada juga ojol yang tidak berpendapatan. Itu serasa sangat terasa. Dari sini berarti, terutama juga ada bantuan pemerintah, baik itu secara merupakan sembako, bantuan tunai. Saat itu tidak cukup, masyarakat dibantu dan seperti itu aja. Bahkan pemirsa saya, kalau rakyat terlalu bantu sebagai kita mengajar rakyat bodoh. Harus yang penting diberi aja. Saya tidak seperti itu. Yang bagaimana sekarang pemerintah, khusus pemerintah pusat, pemerintah daerah membalik ekonomi stabil. Serasa di sini pemerintah harus melakukan cepat-cepat bergerak bidang PEN atau pengembalian ekonomi nasional. Pemulihan, maaf. Segera dilakukan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga masyarakat bisa merasakan nanti. Ada juga macam bantuan sembako itu menurut saya tidak menunjang. Saya cenderung di samping yang sembako beri kepada masyarakat semacam adanya pembuatan tersier, padat karya, sehingga ada padat karya masyarakat bisa bekerja. Dia bekerja akhirnya bisa membeli di warung setempat mereka. Kalau diberi situ dia kan tidak bisa kerja apa-apa, hanya menerima. Harusnya lapangan pekerjaan, padat karya dia bisa bekerja dan dapat upah. Sehingga upah dapat dibelanjakan kepada warung terdekat itu kan membelakang ekonomi. Itu ini pemikiran saya, tapi juga mungkin juga pemerintah sekarang akan menggalakkan PEN, pemulihan ekonomi nasional, baik di pusat maupun di daerah. Saya rasa insya Allah juga terutama Jawa Barat juga sudah mendapat bantuan PEN dari pemerintah, insya Allah akan membeli ekonomi nasional. Tidak kita bersanakan tidak cuma memberi, kita bantu ekonomi. Rakyat, kalau memberi itu merandapkan nanti kita mengajar rakyat bodoh, menurut saya itu ya. Jadi diberi dia, hanya ingin diberi aja dia kan. Itu kita beri satu pemahaman, pekerjaan. Umpamanya di sini adanya tadi itu padat karya, itu menurut saya itu menunjang sekali untuk masyarakat. Dia bekerja, dapat upah dan bisa belanja di sekitarnya. Itu membantu ekonomi rakyat. Itu pemikiran saya. Terima kasih. Demokrasi menurut saya itu saya rasa sudah cukup baik demokrasi Indonesia ini. Hanya saya rasa beberapa hal yang saat ini perlu diperbaiki. Hanya saya tidak bisa berbicara ini ya. Itu nama bahwa demokrasi di Indonesia ini hanya sudah cukup baik lah. Hanya perlu kita perbaiki lagi dalam pelaksanaan terutama pada para pemerintah lah. Betul demokrasi itu dirasa oleh rakyat. Kadang-kadang ada juga terasa di bawah bahwa demokrasi ini hanya berpihak kepada pihak petinggi. Nah, rakyat tidak merasakan itu. Saya ini perlu disempurnakan. Diperbaiki lagi demokrasi di Indonesia ini. Baik, demokrasi di Indonesia. Kalau menurut saya demokrasi itu secara basicnya ya kalau nggak salah itu mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan negara. Ya. Makanya di situ ada representatif dari wilayah masing-masing, ada DPR dan DPRD itu untuk sekiranya mengaspirasikan masyarakatnya. Nah, mungkin ditanya apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berlangsung dengan baik? Menurut saya tidak dikatakan baik maupun tidak dikatakan buruk juga. Nah, karena juga Indonesia juga masih bisa dibilang cukup relatif masih muda negara berdemokrasi. Tapi kalau melihat di kondisi saat ini ya, apalagi sangat kental sekali demokrasi dengan kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Sudah diberikan haknya sih bang masyarakat. Tapi yang menjadi masalah adalah saya menangkap adanya kekhawatiran kali masyarakat, di mana ketika mereka berekspresikan pikirannya yang dijamin dalam konstitusi, karena saya melihat ada kebiasaannya dalam saat ini tuh fenomenanya saling lapor melapor. Nah itu jadi problem juga menurut saya. Jadi kalau berbicara demokrasi Indonesia seperti itu. Terus juga melihat kondisi politik di Indonesia ya, kalau saya rasa juga
hampir tidak ada oposisi juga. Nah, itu mungkin juga bisa mengimpact kepada demokrasi yang tidak baik. Saya rasa sih demikian, karena kan seperti yang kita tahu hampir semuanya itu ke istana kan. Seperti itu sih. Jadi saya mengatakan ya tidak baik maupun tidak buruk, masih growing lah. Salah satu public figure pernah mengatakan bahwa karena dia menangkap ada keresahan di masyarakat bahwa politik ini orang isinya jahat-jahat semua. Kalau menurut saya, dan teman-teman saya juga mengatakan demikian, kayak ngapain sih lu nonton politik, ngapain lu masuk politik, itu isinya orang jahat-jahat semua. Justru karena pembicaraan itu orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas tidak akan masuk ke dalam politik. Justru orang-orang jahat lah yang akan masuk. Jadi mungkin menurut saya memberikan pesan kepada teman-teman yang memiliki tujuan yang jelas untuk membangun negeri ini, masuk ke dalam apapun bidangnya, dalam hal khususnya dalam pemerintah ya, maupun aparat penegak hukum, jadilah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi, amanah, jujur, dan juga bertanggung jawab. Paling itu sih, seperti itu. Perlindungan kekerasan seksual itu menurut saya juga pernah tahun lalu itu juga berorganisasi, kebetulan juga ikut bidang yang concern terhadap hal ini. Saya seseorang yang setuju dengan RUU PKS karena esensi atau substance dari undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini adalah melindungi tak hanya wanita, tapi juga kalangan pria. Nah, saya juga melihat berita 15 Juli kalau nggak salah itu ditarik di tahun ini tidak masuk ke dalam prolegnas. Padahal itu selalu menjadi PR. Tahun lalu sudah kita kawal juga, tapi belum lolos juga. Tahun ini nggak masuk juga. Jadi menurut saya seharusnya dan sesegera mungkin untuk disahkan. Bahkan saya pernah saya membaca salah satu dewan pernah mengatakan bahwa untuk membahas hal ini itu agak sulit. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya nggak masuk akal. Maksud saya, kalau memang ada yang salah terhadap rancangan undang-undang ini, ya udah sampaikan dengan argumentasi gitu loh. Jangan sampaikan ke dalam publik, ke media bahwa pembahasan ini tuh agak sulit. Bagaimana masyarakat menerimanya dengan alasan seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang dirasa tidak baik atau dirasa tidak benar oleh anggota dewan tersebut, tolong sampaikan argumentasinya. Tolong sampaikan mana yang salah, kritisi dan segala macam. Masyarakat menurut saya itu membutuhkan hal ini, membutuhkan perlindungan dia. Karena sedang marak lagi, apalagi dalam kondisi Covid. Kalau teman-teman bisa baca berita, kekerasan seksual itu meningkat kalau tidak salah. Mungkin itu sih menurut saya, segera untuk disahkan seperti itu. Terima kasih. Kalau dari Om sendiri? Terima kasih. Kalau kita berbicara masalah RUU PKS, serasa mungkin saya sependapat dengan yang tadi. Ini segera diselesaikan. Di prolegnas pun, ini tidak bisa langsung lewat ke publik. Biasanya kan digodok dulu, bahwa untuk RUU, itu digodoknya di Balegnas sebelum kita undangkan. Kekurangan itu, bagaimana beda pendapat dari para komisi Balegnas itu kan? Bagaimana? Kalau dilempar ke publik, nanti akhirnya beda pendapat. Segera untuk PKS, saya setuju itu sudah diselesaikan. Untuk melindungi, terutama selain dari kaum Hawa dan juga kaum Adam juga sama. Itu tidak akan jerak. Menurut saya tetap kalau mana ditunda, kapan selesainya ini? Bahkan saya mendorong pada teman-teman DPR RI segera tuntaskan tentang undang-undang RUU PKS. Makasih Om Degus Pro, saya rasa itu pengen saya pendapat ya. Itu segera dituntaskan. Kenapa? Sebab bagaimana untuk mengakomodir tenaga kerja yang sekarang juga tidak kurang terjadi sangat bertambahkan mereka mestinya, bahkan mungkin adanya Omnibus Law ini bisa ada acuan-acuan. Dan juga pemikiran saya di samping juga sebelum tuntas itu saya rasa itu tentang Undang Nomor 3/23 tentang apa itu segera ditarik. Itu tenaga kerja itu Undang Nomor 3 itu ya, itu segera ditarik. Outsourcing, sebab outsourcing merupakan dampak sangat menyakitkan di masyarakat. Adanya kontrak kerja, 6 bulan yang kontrak kerja, akhirnya sampai para pekerja pun dia selesai kerja itu tidak berapa, katakan membayar ojek pun tidak ada. Kenapa? Sebab dia punya honor, dipotong oleh perhiasan,
diambil juga upah dan sebagainya. Dan juga dia juga sebelum bekerja dimintakan uang juga. Ini saya dengar di masyarakat seperti itu. Itu di kala saya turun ke wilayah. Jadi saya berharap para rekan-rekan pejabat DPR RI untuk berdasarkan undang-undang tentang sekolah ini cabut dulu lah itu tentang undang-undang 323 tentang outsourcing. Kalau outsourcing belum cabut masih mengganjil nantinya. Masih banyak. Jadi bagaimana tentang Unesco Law? Bagaimana tentang undang-undang outsourcing? Ini saya kita setuju untuk undang-undang sudah dilanjutkan, tindaknya cabut undang outsourcing. Cukup ya. Boleh dari Rian. Baik, kalau menurut pendapat saya, sebenarnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja berarti ya. Sepengetahuan saya itu Omnibus Law merupakan metodenya. Di mana RUU Cipta Kerja itu merupakan semacam gabungan dari 82 undang-undang kalau nggak salah, dan 1000-an pasal, bisa jadi undang-undang tersebut dicabut dan direvisi. Nah, sebenarnya yang saya tahu RUU ini tujuannya adalah untuk investasi, yaitu which mean itu ekonomi. Nah, tapi jadi problem di masyarakat yang menjadi keheranan di masyarakat, ada beberapa hal, mungkin nggak beberapa, mungkin cukup banyak yang menjadi pertanyaan agak kontroversi. Di situ ada hak pekerja buruh, petani, hak perempuan. Nanti teman-teman bisa melihat juga RUU Cipta Kerja itu seperti apa, biar saya juga bisa diverifikasi nanti apa yang disampaikan oleh saya. Juga tentang lingkungan, itu kalau misalkan saya baca, di lingkungan itu AMDAL itu dalam tanda kutip itu dikerdilkan, which mean outputnya adalah yang dikhawatirkan adalah oleh masyarakat adalah lingkungan kita tidak terjaga. Yang tadi saya bilang pekerja, hak perempuan, petani, buruh, ada lingkungan, ada apa lagi, macam-macam lah. Sebenarnya saya mengamini bahwa tujuannya baik, tapi yang di dalam-dalamnya ini menjadi masalah kan. Yang menurut saya itu saya sampai saat ini saya sih menolak untuk RUU Cipta Kerja Omnibus Law seperti itu dengan argumentasi yang tadi saya sampaikan. Nanti bisa teman-teman verifikasi apa yang saya sampaikan, kita cek bersama, kita diskus bersama, gitu sih. Terima kasih. Mungkin dari Om sendiri punya tanggapan sendiri untuk dari jawaban Rian tadi. Terima kasih. Menurut saya ya, kenapa saya sepakat dan setuju untuk itu dilakukan. Untuk satu perseimbangan. Acuan jika beberapa undang-undang kita paksa tuh jadi sekolah itu ya menyangkut masalah kebutuhan masyarakat, terutama tenaga kerja. Tadi itu ya tentang perempuan dan sebagainya, tentang HAM dan sebetulnya, dan memang diperkecil. Bahkan juga sekarang juga menyangkut kewenangan daerah, termasuk itu tarik ke pusat, termasuk apa itu izin golongan C, itu tarik ke pusat, termasuk di HAMDAL. Itu cara kalau mama juga mungkin kalau diterbitkan, disahkan, ada menjadi undang, saya untuk menopang itu masyarakat di bawah. Ini pemikiran saya. Baik. Pemikiran saya gitu kan. Mungkin kita beda pendapat sah-sah aja. Sah-sah saja. Sah-sah beda pendapat itu. Jadi itu menurut saya berharap juga bisa ditindaklanjuti lah RUU yang bisa menjadi undang-undang. Sehingga nanti masyarakat bisa merasakan ya umpama tidak akurat ya bisa revisi nanti kan. Revisi lagi. Itu saya kalau belum kita lontarkan kita belum tahu deh apa kelemahannya. Tapi menurut saya izin masuk tim ya, saya tidak terlalu sependapat juga. Maksudnya misalkan memang salah tinggal direvisi, tapi menurut saya tidak sederhana itu. Tapi mungkin mau nanya ke Pak Hadar kalau boleh. Menurut Pak Hadar sendiri, kenapa sih sekiranya beberapa hari yang lalu seperti teman-teman tahu bahwa mahasiswa itu melakukan demo di Senayan? Kenapa nggak hanya mahasiswa tapi organisasi-organisasi pekerja dan segala macamnya itu menolak? Menurut Pak Hadar sendiri, kenapa mereka sekelompok masyarakat ini memiliki konsepsi bahwa produk ini itu tidak baik untuk negara ini? Dengan demikian maksud saya tadi Pak Hadar menyampaikan bahwa ini kan sebenarnya baik, segera disahkan. Pertanyaan adalah kenapa mereka itu menolak seperti itu sih? Ini dari Indra ya, sebelum mohon maaf ya, kita beda pendapat. Bukan sebenarnya arahnya satu sama mungkin. Adanya dengan di Senayan demonya karena ada demo mahasiswa dan dengan para tokoh masyarakat. Ini mungkin menurut saya itu hanya kurang penjelasan. Bagaimana karena kan di DPR RI dalam rangka untuk menyusun RUU ini, tolong diberi penjelasan. Kadang-kadang jadi mahasiswa itu diterimalah
Nanti kita dalam penjelasan itu, setelah dia beri pengertian bahwa ini tujuan inilah. Terus saya mungkin kalau sudah dia mengerti, kita akan kesepakatan bersama. Karena ada lakunnya dia buat dari kalangan masyarakat, dari kalangan mahasiswa, karena benar kesepahaman. Benar kesepahaman. Kadang-kadang saya berharap ada unjuk rasa dari baik dari tokoh masyarakat, organisasi, mahasiswa diterima oleh para perancang lah, diterima apa keinginannya dalam organisasi, apa keinginan dari mahasiswa. Selesai itu. Sebab kalau selama ini tidak kita padukan kesepakatan bersama, saat tidak akan terlaksana. Itu deh, ya tergantung pada pelaksanaan. Saya berharap pada perancang ini disatukan pendapat kebersamaan kita. Dan sampai beda pendapat dilanjutkan. Tidak tercapai keinginan kita. Itu bagian saya seperti itulah. Sedikit kali ya. Boleh. Menanggapi sedikit. Sebenarnya berdasarkan penjelasan mungkin iya, tapi seperti yang kita tahu kalau bisa dicek lah di internet, draft dari RUU Cipta Kerja ini kan udah ada di mana-mana. Jadi seluruh mahasiswa bahkan akademisi itu bisa ngecek baik secara tekstual maupun kontekstual. Saya rasa ya mungkin bisa disampaikan bahwa membutuhkan penjelasan, tapi menurut saya nggak sederhana itu sih. Ya. Menurut saya juga ada kekhawatiran dari masyarakat, bukan masalah penjelasannya, tapi memang isinya ada yang salah menurut saya. Dan saya sepakat dengan hal itu. Makanya tadi saya dari awal juga tidak sepakat dengan mengesahkan Omnibus Law. Seperti itu sih menurut saya. Mungkin Trina dulu ya. Mungkin Pak Ahdar kan ini kebetulan Komisi 4 ya Pak? Iya, Komisi 4. Ya, pembangunan kalau nggak salah. Iya, betul. Mungkin dalam konteks Jabar dan Dapil 9 kalau nggak salah. Iya. Bagaimana mengawal pembangunan di daerahnya karena dalam kondisi pandemi seperti ini ya istilahnya bisa dibilang finansial negara kita ya, bisa dibilang ya, tidak terlalu baik. Mungkin Bapak bisa menjawab gitu, menjelaskan kepada saya. Baiklah hadirin raya, memang suasana pandemi ini di bidang kami infrastruktur, pembangunan, jembatan, permukiman dan juga sampai pengairan. Memang ada yang pandemi ini kita terhenti. Sebagaimana untuk APBD 2020 untuk infrastruktur itu hanya tarik anggaran COVID seluruhnya. Ditarik seluruhnya. Sehingga untuk 2020 kita sama saja tidak ada infrastruktur. Adapun yang berjalan itu hanya soal proyek strategis gubernur. Yang sekarang berjalan proyek strategis itu termasuk situ pariwisata. Contoh situ Rawakalung Tangerang. Di Depok, pariwisata di Kota Bekasi, situ Ciburu di Bandung Barat, itu yang berjalan. Jadi infrastruktur, jembatan, jalan semua sekali itu terhenti. Kenapa terhenti? Pak, anggaran tarik untuk penyelesaian pandemi tidak kurang dari 7,5 triliun. Bahwa anggaran ditarik untuk penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Itu nyaris memang juga mungkin juga insya Allah badai segera berlalu di Indonesia ini. Amin. Insya Allah bahwa kata ini yang kemarin sedang dibahas sekarang di APBD Proyek Jawa Barat di 2021 kita akan kembali dengan infrastruktur. Di 2020 tidak ada infrastruktur. Hanya yang berjalan proyek strategis gubernur terkait pariwisata dan perbaikan pugaran situ yang ada di Jawa Barat. Itu mungkin ya termasuk sekarang tentang sumber daya alam, pengairan, tersier yang udah berjalan untuk kehidupan rakyat. Saya tidak kurang dari 50 hektar di Bekasi bagian utara tidak terairi. Kenapa? Karena saluran air terhenti. Pembuangan dia oleh SDA. Kenapa terhenti? Anggaran tadi kembali ke tadi itu. Maka kita bersama-sama lah sehingga berlalu lah badai di Indonesia ini di Jawa Barat sehingga aktivitas kegiatan bisa berjalan seperti biasa. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Mau nambah atau Boleh. nambah lagi? Oke, mungkin membahas terkait kondisi politik yang saya sampaikan sebelumnya terkait apalagi kemarin itu ada koalisi aksi penyelamatkan Indonesia yang dimana mereka menilai bahwa pemerintah saat ini sudah agak melenceng dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ingin saya bahas dalam hal ini kebetulan Pak Ahdar kan kebetulan Demokrat kalau tidak salah ya. Ya. Mungkin saya ingin bertanya pandangan Bapak di mana saat ini negara kita hampir bisa dikatakan tidak ada oposisi. Berarti gini ya, cuma tidak bisa lah.
Memang kalau saya tadi Lenda katakan tidak ada opisi, itu saya juga mendekati benar. Tapi yang mana mungkin bahwa politisi tadi tidak semua politisi itu buruk Sepakat. dan tidak semua politisi itu jahat. Sepakat juga. Dan tergantung bagaimana orang itu mengendalikan politisi, mengendalikan cara-cara mereka masing-masing. Dan kita bicara yang tidak semua yang bulat itu kelereng. Bola itu bulat. Bahkan juga gunung itu bulat. Tapi tidak semua politik jahat. Tidak seperti itu. Bahkan juga kami kalau Demokrat ya nasionalis religius. Nasionalis religius berarti kita bagaimana ada di poros kiri dan kanan kita di tengah. Bagaimana menggabungkan antara nasionalis dan agamais. Itu Pak. Terkait masalah tadi tentang oposisi itu saya rasa itu saya bilang tidak rumor ya, tidak ya, mungkin itu yang perlu ya tadi itulah. Mungkin itu pendapat satu pihak. Pendapat saya sendiri terhadap oposisi sebenarnya juga sebaiknya kurang tepat lah ya untuk saat ini. Tentang posisi kurang tepat. Bahkan Demokrat sendiri tidak ambil posisi jabatan di struktur kabinet, tidak ada. Tapi kita bagaimana untuk mengayomi bahwa pemerintah di Indonesia ini yang cukup baik dan mahal sejahtera ternyata lain. Itu. Oke. Mungkin dari Om mau nanya untuk mahasiswanya sendiri. Mungkin ada pertanyaan. Ada sedikit dari saya. Oke. Saya merupakan pertanyaan dan juga harapan itu ya. Pertama juga yang terkait dengan marak tadi RUPKS dan juga masih belum salah satu masih harus peka di situ. Saya setuju. Ada aturan lakon teman saya setuju. Dan ini sikap-sikap mahasiswa sekarang kalau memang juga tidak sependapat ya kurang meyakinkan adanya sudah itu harus langkah apa lakon itu sehingga kayaknya depan bahan masukan nanti. Itu kalau masa dari daerah sendiri langkah apa kita lakukan terkait kedua RUU ini baik PKS maupun Skudo itu mungkin ada penjelasan dari daerah bahan acuan buat saya sendiri nanti harus ginilah acuannya lah sehingga apa yang dari RUU kedua RUU itu tetap menjadi undang-undang sehingga ada dapat menerima gimana langkah-langkah mahasiswa untuk menyikapi kedua undang-undang tersebut RUU tersebut. Terima kasih pertanyaannya Pak. Mungkin saya di sini mewakili pendapat pribadi saya, mungkin teman-teman mahasiswa punya pendapat lainnya Pak. Ya. Mungkin dalam hal tadi diangkat, itu ada RUU PKS dan RUU Cipta Kerja ya. Ya. Untuk RUU PKS kan sudah kita sepakat, sudah kita lihat dalam kondisi saat ini bahwa DPR sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat dan disepakati bahwa itu akan dibahas di Prolegnas tahun 2021. Ya. Jadi harapan saya tentunya yaitu dilakukan lah. Ya. Itu dalam RUU PKS. Jadi ya dibahas untuk dalam hal RUU PKS. Kalau yang concern saya itu adalah Cipta Kerja tadi, yang dimana banyak hal, contoh tanah itu saya kalau tidak salah terkait pemberian HGU, HGB dan hak pakai dalam RUU Cipta Kerja ini diberikan waktu 90 tahun. Bahkan di zaman kolonial kalau tidak salah itu ada nama istilah saya lupa, itu diberikan waktu 70-75 tahun. Dan sebenarnya di Indonesia ini kalau saya pernah mempelajari juga hukum agraria di UPA Pak, itu untuk HGU itu diberikan waktu 25 sampai 30 tahun. Nah, jadi pertanyaan kenapa diberikan 90 tahun? Itu dalam tanah. Dan saya perempuan. Saya mencek juga barusan tadi dan juga kemarinnya juga bahwa untuk hak cuti haid itu dihapus dan ada diganti istilahnya hak cuti tahunan dan panjang lainnya. Nah ini kekhawatiran kembali dan juga ditekankan bahwa istilahnya apa ya untuk dalam tadi saya bahas mungkin itu dulu sih hal-hal yang tadi saya bahas tadi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Hadar. Baik, terkait masalah aspek tanah 90 tahun saya nggak sependapat itu. Tidak sebab kita melihat bahwa peraturan pemerintah nomor 41 atau 60 itu berlaku sejak sebelum September 60. Itu HGB itu 20 tahun. Kisaran 20-30 tahun. Kalau umpamanya sampai dengan 70 tahun itu acuannya apa? Itu kita pertanyakan. Itu berarti sedang Undang-Undang Agraria nomor 2 itu belum dicabut. Itu masih berlaku. Undang-Undang Agraria nomor 9. PP 1 pun 60 itu belum dicabut.
Berarti itu acuan saya berpihak bahwa melihat bahwa PP 41 atau 60 itu 20 tahun, 20-30 tahun. Iya, Itu pada di situ. Dan Undang-Undang Agraria nomor 26 itu masih belum cabut. memang. Belum cabut, masih tetap berlaku. Ada beberapa sertifikat di Indonesia. Ada HGU, HGB, SHM, hak milik, hak guna usaha. Itu tidak ada yang sampai 9 tahun dan belum terjadi. Tapi kalau correct me if I'm wrong ya Pak, Ya. sepanjang pengetahuan di Cipta Kerja Omnibus Law ini ada klausul hal seperti itu. Yang tadi saya angkat 90 tahun. Soal itu betul pertanyakan nanti. Oke. Acuannya apa? Kalau tanya Undang-Undang Agraria nomor 2 itu tidak ada seperti itu. Ya. PP 41 sebab setelah zaman kolonial Belanda, sebab diberlakukannya pertanian Indonesia itu, acuannya PP 41 60 dikatakan sejak sebelum. Sejak sebelum September 60 itu sejak itu berlaku sejak sebelum. Itu berarti itu tahun 60. Itu tidak sampai 90 tahun. Kalau saya baca itu 20-30 tahun. Kalau 90 tahun dari saya nggak bertanya-tanya acuannya itu apa? Apakah Undang-Undang Land Prom akan berubah? Undang-Undang Land Prom masih berlaku. Land Prom masih berlaku. Tanda Agraria nomor 2 masih berlaku. Belum ada pencabutan. Itu setahu saya. Itu setahu saya. Mungkin menjawab kembali pertanyaan Pak Ahdar, sebenarnya sekiranya apa yang bisa dilakukan ya Pak? Menurut saya untuk dalam konteks RUU Cipta Kerja ini ditunda saja Pak. Oh, ya. Menurut saya karena memang ini menjadi kontroversi di masyarakat. Ya. Kalau memang dirasa apa yang disampaikan Pak Ahdar dan teman-teman yang lainnya juga dirasa cukup baik, ditunda di tahun ini, di tahun depan dibahas kembali dan juga mungkin dilempar ke seluruh universitas yang ada untuk Ya. dibahas secara terbuka terkait RUU Cipta Kerja ini. Menurut saya itu adalah win-win solution. Ya. Dan mungkin kalau secara radikalnya adalah kalau memang dirasa ini tidak baik, ya sudah ditolak aja RUU ini. Tapi saya sepakati bahwa tujuannya baik, isinya aja yang dibenarkan aja seperti itu. Jadi mungkin atau pendapat saya lebih tepatnya adalah ditunda dan dibahas kembali, dilempar ke dalam masyarakat, dilempar ke dalam mahasiswa, dilempar ke organisasi, NGO dan segala macamnya. Seperti itu sih Pak, kalau menurut saya. Kalau lanjut itu serah dari saya sepakat itu. Berarti kita tidak diputus, ditunda. Ditunda sehingga kita pelajari dulu isi-isi daripada itu sehingga nanti orang publik terutama dari mahasiswa setelah dinyatakan tentu ada revisi kan, apa perubahannya, apa penambahan format-formatnya dan pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Saya sepakat kalau untuk tunda. Jadi sehingga tapi kita tidak ditolak, ditunda sehingga nanti kita pelajari seperti apa sih materi-materinya, pasal berapa sih, berapa sih menurut revisi nantinya atau terubah. Saya sepakat itu. Enggak, Ya, oke. Ya mungkin sedikit tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak. Ini kalau misalkan mungkin meluruskan, kalau misalkan isinya tetap sama, mungkin saya juga tetap masih menolak Pak. Itu doang sih paling. Itu doang sih. Itu doang. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi Om? saya cukup tanya kalau insya Allah lah. Saya juga akan coba insya Allah nanti saya ketemu di Baliknas. Coba apa sih isi-isinya, ada perubahan kan itu. Yeah. Sehingga apa yang kita proses, kita susun, diterima sama pihak. Sebagai mahasiswa berarti. Iya. Sebagai mahasiswa. Kembali muda berarti itu ya. Iya. Kembali 20 tahun. Betul. Baiklah, posisinya sebagai mahasiswa. Tentunya untuk bagaimana perbedaan depan kita harus proaktif. Dan juga harus betul-betul kritisi. Dan saya tidak akan takut menghadapi siapapun juga. Baik pejabat dan sebagainya. Bagaimana untuk memajukan regenerasi ini. Jelas. Sebab kalau mahasiswa tentunya bukan segala apa dihalalkan, bukan itu. Apa pun tak akan lakukan. Demi terwakilinya aspirasi, terutama di kalangan masyarakat, dan kedua juga bagaimana saya mewakili rekan-rekan saya sendiri untuk mediasi itu. Saya tidak akan segan-segan. Seperti sekarang saya paling tidak mau umpamanya teman-teman ada di antaranya rumornya kita demo dikasih nasi bungkus pulang. Saya tidak mau itu. Itu bukan masalah itu. Tidak itu. Kita lanjutkan terus. Dan saya tidak akan henti-henti untuk melakukan penyaspirasi sebelum ketemu yang bersangkutan. Contoh sekarang di Solo ada sama presiden. Ada atau sama gubernur. Saya nggak mau diterima oleh audiensi perwakilan, saya nggak mau itu. Tidak akan tuntas.
Itu semua pejabat yang bisa memutuskan, pejabat yang bisa mengambil kebijakan. Jadi saya tidak mau istilahnya janji. Kebanyakan itu tunggu dulu, nanti kita selesai dulu. Itu seperti itu. Apalagi kemarin terima dewan. Itu dewan tuh biasanya birokrasi banyak itu. Itu saya paling kalau gubernur saya ngebunuh langsung. Tuh dewan biasanya cukup kita orang politik diplomasi kan. Itu bagaimana cara misalnya pulang. Itu kan audensinya. Itu. Saya berkeras bagaimana untuk menindaklanjuti aspirasi generasi muda untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakat. Itu. Kalau saya boleh mahasiswa. Oke. Kalau Rian sendiri gimana? Kalau saya sendiri, bila saya bertukar posisi menjadi anggota Dewan DPRD ya, Jawa Barat berarti. Tentunya saya setia dengan konstituen saya yang memilih saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya amanah dengan apa yang saya ucapkan. Karena itu merupakan konsekuensi menurut saya, apalagi sebagai anggota Dewan. Menurut saya anggota Dewan Kehormatan di situ. Mewakili segenap masyarakat yang mempercayai di pundak saya untuk mewakili daerahnya, untuk menyalurkan aspirasinya. Tanggung jawab yang besar di dunia maupun di akhirat nanti menurut saya. Jadi yang bisa saya lakukan adalah tentunya konstituen dengan masyarakat yang memilih saya. Yang kedua adalah amanah dengan apa yang saya lakukan. Lalu yang ketiga, saya selalu membuka komunikasi kepada siapapun. Dan juga keempat, selalu transparansi kepada apapun. Seperti itu sih menurut saya. Oke, cukup. Cukup? Oke, untuk terakhir